Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Resdina Kiki. Kemudian rekan saya Sasmita Putri Salsabila. Kami merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Iya, betul sekali. Dan pada video ini bertujuan untuk memenuhi penugasan dari mata kuliah keterampilan berbicara interpersonal yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Samuhtar Caniago MSI. Pada kesempatan ini sangat berbahagia kami kedatangan seorang tokoh sastrawan dan pengamat sastra dan juga dosen dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya dari Universitas Indonesia. Ya, terima kasih Bapak sebelumnya atas kesediaannya membersamai kami pada hari ini. Baik, mungkin selamat siang Bapak dan bagaimana kabarnya hari ini Pak? Hari ini cukup baik, cerah, tidak hujan mudah-mudahan ya. Iya, kemarin hujan ya. Mudah-mudahan secerah wawancara kita hari ini. Iya, betul. Amin. Baik, pertama-tama mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian juga memberitahu kepada kami kesibukan Bapak belakangan ini apa saja. Ya, nama saya Ibnu Wahyudi. Saya tadi sudah disebutkan bahwa saya pengajar di FIB UI dan juga di 3 universitas lain ya. Salah satunya di Singapura, namanya di Singapore University of Social Sciences. Saya mengajar sastra dan penulisan ya. Jadi yang di Singapura saya mengajar sastra, yang di sini sebagian sastra, sebagian penulisan. Saya mengajar di UI sejak tahun 83. Ya, kalian belum lahir. Tahun 83, tapi waktu itu kan masih asisten ya. Lalu sebagai pegawai negeri saya mulai tahun 86 sebagai pegawai negeri resminya gitu. Nah, kemudian saya dari S1 di UI, S2 saya di Monash University di Australia, dan S3 saya di UI. Semuanya dalam bidang sastra. Meskipun yang di Australia itu lebih ke perbandingan sastra ya. Dan selain mengajar, saya ya sesekali menulis puisi, hampir tiap hari saya menulis puisi. Saya mengajar, saya juga menulis ya, dan menghasilkan karya puisi, cerpen dan kritik sastra. Oh iya, sangat menarik. Saya dulu tahun 80-an itu mungkin hampir setiap minggu saya nulis di koran. Ya. Jadi nulis apa saja, yang penting waktu itu masih mahasiswa. Jadi yang penting punya aktivitas menulis. Iya, itu waktu S1 Pak? S1. Oh, gitu. Ya. Dan kebetulan pembimbing saya atau dosen yang banyak menuntun saya itu namanya Sapardi Djoko Damono. Wah. Saya asisten beliau. Oh gitu. Ya. Itu maaf Pak, izin bertanya, mungkin Pak Sapardi itu dosen Bapak di UI atau dosen saya, pembimbing skripsi saya. Oh gitu, ya. Wah. Dan yang secara tidak langsung meminta saya membantu dia menjadi pengajar, dan akhirnya saya jadi pengajar karena jasa Pak Sapardi Djoko Damono. Gitu. Jadi saya termasuk yang selain dengan teman lain ya, saya termasuk yang sering diajak untuk apa saja, untuk pelatihan, untuk menjadi asisten, dan ya untuk jalan-jalan juga. Baik, jadi pembentuk diri saya itu selain individual ya, dalam arti mencari sendiri, membaca sendiri, kemudian saya bergabung dengan majalah Zaman. Majalah Zaman itu juga para seniman yang mengelola, itu grupnya Tempo. Ada Gunawan Muhammad, ada Putu Wijaya, ada Rianti Arno, ada Danarto. Nah, saya menjadi bagian murid iya. secara tidak langsung dalam menulis. Nah, di formal di UI dengan Sapardi Djoko Damono, dengan Abi Yasin, ini salah satu guru saya. Berkenalan dengan banyak orang dan sebagian menuntun gitu ya, untuk menjadi seperti sekarang. Menarik sekali. Ya mungkin selanjutnya ya Pak. Ya. Untuk saya ingin bertanya mengenai bagaimana awal mula Bapak itu dalam mendalami dunia sastra ini. Okay. Nah, dan mungkin mengapa Bapak tertarik gitu untuk mendalami dunia sastra?
Ya kalau ketertarikan agak personal ya. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk kamu harus suka ini, nggak bisa ya. Tapi memang dari mungkin SMP. Oh, dari ASN. Dari SMP itu saya sudah suka kesenian ya. Bahkan saya dulu main wayang, dalang, Oh, pura-puranya dalang SMP, tapi nggak saya tekuni. Lalu ketika SMA itu saya sudah nulis di Kompas. Kelas 2 SMA saya sudah nulis puisi di Kompas. Oh iya. Itu termasuk jarang itu. Iya. Karena SMA nulis dan dimuat di Kompas. Ya. Jadi setelah saya berkenalan dengan buku sastra di perpustakaan, waktu itu kan belum ada sumber-sumber yang Di lewat internet Iya. ya. Jadi kita mesti rajin ke perpustakaan dan bertemu dengan sejumlah buku tentang sastra Indonesia. Kebetulan buku susunan Pak Yasin ini, Habib Yasin itu judulnya Gema Tanah Air. Nah di dalamnya ada om saya, Oh, seorang sastrawan. juga ya. Iya, walaupun bukan adik ibu langsung ya, dia sepupu ibu saya, tapi kan masih ada hubungannya. Dan dia pada tahun 50-an itu sudah dikenal secara nasional. Ya. Namanya P. Sengojo, nggak terlalu dikenal, tapi di sini ada koleksinya. Ya. Dan bagi orang kampung seperti saya kan berasal dari daerah ya. Tadi saya belum sebut ya, saya dari sebuah kota kecil namanya Boyolali. Oh iya. Boyolali itu di daerah Solo. Nah itu begitu ada yang terkenal secara nasional kan kita tahu kan. Nah, ya jadi terus saya tanya sama ibu saya, apa benar ini namanya Suretman nama aslinya, tapi ketika nulis dia memakai nama samaran. Saya tanya sama ibu saya, apa benar ini, saya manggil Lek itu om ya, apa benar ini? Nah, saya iya itu adik kamu. Tapi dia bilang tapi jangan ini, nggak usah bergaul sama dia karena cara berpikirnya aneh gitu kan, seniman kan dan di kampung. Nah jadi saya justru malah pengen tahu kenapa kok saya nggak boleh bergaul. Saya malah secara pribadi mendatangi dia, bertanya, akhirnya karya-karya dia itu jadi bahan skripsi saya. Oh, wah, menarik sekali. Ya, tapi saya nggak bilang di skripsi itu saya nggak bilang bahwa ada hubungan saudara, enggak. Oh gitu. Tapi iya. pembimbing saya, Pak Sapati Djoko Damono tahu, kan orang sana juga. Gitu. Ya. Karena memang karya Suretman itu ya, pada masa itu tahun 50-an itu sudah termasuk unik. Dia menulis secara surrealis, dia menulis secara absurd, ya. Jadi sudah luar biasa untuk masanya itu, ya. Jadi apa namanya? Ada pengaruh sepupu kakak om saya tadi itu sedikit banyak ada. Dan kata orang ya mungkin ya karena ada hubungan darah. Menurut saya enggak sih, karena saya kan baru kenal dia setelah besar kan, saya nggak kenal dia langsung. Saya hanya kenal karya-karyanya, walaupun saya kemudian pergi ke rumahnya, saya dibeli buku-buku dan sebagainya, tapi saya nggak secara langsung mengenal secara pribadi. Berarti memang kemauan dari diri Bapak sendiri. Nah, jadi ketertarikan saya sama kesenian itu sudah sejak SMP terutama ya. SD mungkin saya belum ya. Tadi ya wayang. Kemudian kebetulan rumah saya dan rumah kakek saya itu dipakai untuk menyimpan buku-buku yang di drop oleh kementerian pada waktu itu, buku-buku bacaan. Jadi di rumah saya itu ada buku-buku. Ayah saya kan guru, jadi apa namanya di rumah itu disimpanlah sejumlah buku ya yang bisa saya baca, termasuk cerita-cerita anak ya dan sebagainya. Jadi kalau rumah kakek saya malahan dipakai untuk sekolah SD ya, karena cukup besar jadi dipakai untuk sekolah SD. Ya. Menarik sekali ya. Kayak fasilitasnya juga itu ya Pak. Iya, jadi ada ekosistem yang mendukung sejak dulu mungkin itu. Tapi sebenarnya kan aktivitas membaca itu kan aktivitas siapa saja kan sebenarnya. Cuma kebetulan ada situasi yang mendukung dan kebetulan saya kok suka gitu. Barangkali itu karena nggak semua saudara atau kakak saya tertarik dalam bidang itu kan. Berbeda-beda. Dari saya sekeluarga, saya bungsu ya, dari 5 ya, saya bungsu dari 5 bersaudara, itu hanya saya yang tertarik masalah
sastra dan kesenian. Kakak-kakak saya eksakta semua, ilmu eksakta. Iya betul. Ya. Jadi memang dari diri bapak sendiri yang Awalnya begitu, Iya. kemudian baru tahun 78 ya, ketika saya masuk UI, saya ketemu Pak Sapardi itu. Iya. pertanyaan selanjutnya, bapak ini kan memiliki karya sastra yang cukup banyak ya, mulai dari puisi yang masih bersama musim yang terbitan pada tahun Itu dalam 2005 Iya. ya. Kemudian ada Ketika Cinta terbitan tahun 2009. Iya. Ada Prosa Nama Yang Mendera itu tahun 2010, dan baru-baru ini baru menerbitkan buku dengan judul Hujan Titik-Titik. Ya, itu 2022 ya. Iya. Itu buku ke-20 saya. Wah, Buku ke-20. Banyak ya. iya cukup sekali. Kami sangat kagum sekali karena bapak ini ternyata giat dalam menulis ya. Gini, saya mungkin ya niat ya. Jadi terutama 2016 saya ingat saya 2016. Sebelumnya saya sudah nulis tapi nggak punya rutinitas. Mulai 2016 itu tiba-tiba 1 Januari saya ingat. Orang biasanya kan punya resolusi kan, tahun depan mau ngapain, iya, mau ngapain gitu kan. Saya mikir banyak sekali orang punya resolusi tapi nggak dijabarkan gitu, nggak dipenuhi. Nah, terus saya mulai 1 Januari saya coba nulis 1 puisi. Nah, saya unggah di Facebook sama Instagram, belum mungkin Facebook gitu. Saya bagi ke teman-teman di WA. Terus besoknya itu tanggal 2 saya merasa kenapa saya nggak nyoba nulis tiap hari. Itu terus akhirnya tiap hari sampai sekarang 2016 sampai sekarang 2020, 6 tahun. Wah, Untuk inspirasinya bapak Apa saja, saja. termasuk ketemu kalian nanti bisa jadi puisi. Suatu kesempatan. Iya. Termasuk ya boleh apa saja, iya gitu. ya, apa saja bisa dipuisikan, tergantung dari kita dapat sesuatu atau tidak dari pertemuan ini. Kita dapat dapat hal yang khas nggak gitu ya. Misalnya saya tadi naik kereta, karena kalau kesini saya lebih senang naik kereta ya, walaupun minggu ya, tapi daripada macet gitu kan. Saya naik di kereta sekarang udah mulai penuh ya, Iya. banyak cerita bisa ditulis dari kereta apapun. Termasuk tadi saya di depan saya ada 3 cewek cantik secara umum, tapi saya nggak simpati sama itu, ngobrol soalnya. Padahal pengumuman jelas kan, di kereta diumumkan untuk menghindari supaya kita ngobrol. Jadi kecantikan dia tidak dilandasi oleh satu sikap intelek kan? Ya, menarik sekali. Mereka lagi ngomongin tentang grup musik ya, ada NTC segala macam, tiketnya gini. Saya mau nggak mau dengerin, kami di depan saya persis namanya berdiri pegangan itu kan, saya dengerin. Itu bisa nanti bisa menjadi entah cerpen entah puisi. Begitu. Iya, menarik. Yang faktanya mungkin hanya sekian persen, lalu saya simpangkan menjadi cerita yang lain. Iya. Jadi idenya dari Pemicunya pemicunya. bisa dari pertemuan tadi di kereta, tapi nanti bisa saya simpangkan. Dan bisa saja kalau tergantung saya maunya atau penulis maunya gimana ya. Kalau misalnya saya agak nakal gitu, bisa saja nanti saya ketemu sama satu yang cantik tadi, yang cantik tapi kurang intelek tadi, bisa saja saya ketemu dan bisa bangun cerita yang lain kan. Yang itu sudah di luar fakta. Ya mungkin sangat menarik sekali ya tadi pemaparannya. Nah mungkin selanjutnya Pak, di sini kami ada informasi yang kami terima, yaitu itu antologi puisi yang berjudul Masih Bersama Musim. Itu dalam bentuk antologi apa ya? Ya kumpulan, antologi kan kumpulan. Oh iya. Dan karya tersebut itu berhasil berhasil masuk ke dalam 10 besar. Waktu itu ya masih ada Katulistiwa Literary Award itu kan dulu masih ada. Iya. Sekarang nggak tahu karena kan pencetusnya sudah wafat, Richard O. Ya. Jadi 2006 ya saya kira. Itu kan buku terbit 2005. 2006 masuk 10 besar. Sebenarnya nggak istimewa betul, hanya masuk 10 besar. Kalau juara baru istimewa lah. Gitu. Gitu. Hadiahnya kan lumayan gitu kan. Waktu itu 50 juta atau berapa. Tapi saya juga sudah bahagia karena ada tanggapan kan. Kita tuh kan merasa bahagia tuh bukan karena punya uang sekian miliar atau nilai A-nya semua, enggak kan. Kadang-kadang hanya dapat tambahan uang 10.000 rupiah aja bisa sangat bahagia gitu. Nah,
waktu itu "Loh, kok masuk karya saya?" Itu saya sudah bahagia sekali walaupun bukan juara pertama. Dan ternyata itu tercatat semua ya di Wikipedia segala macam tercatat. Jadi ya bersyukur aja. Iya. Jadi kalau orang pada bilang, saya kan 64 usia. Ya. Saya 64. Makanya saya masih diajar Pak Yasin kan dulu. Lalu kok banyak orang bilang kok kamu kayaknya masih 40-an 50-an gitu. Saya bilang resepnya pada nanya, saya resepnya ya bersyukur aja. Bersyukur aja. Ya. Termasuk pertemuan siang ini saya syukuri. Nah, iya. Mungkin Pak dari proses tadi yang menulis antologi Masih Bersama Musim itu mungkin bisa diceritakan gitu apa yang Ya, latar belakang itu karya-karya berlatar negara-negara lain. Jadi maksud saya seperti apa ya, puisi traveling gitu, seperti puisi yang latarnya negara-negara lain. Jadi waktu itu ketertarikan saya lebih kepada persoalan yang berbeda dengan negara sendiri. Maka di situ ada puisi yang saya tulis di Moskow, ada puisi yang saya tulis di Korea paling banyak, karena itu sebenarnya itu karya tahun 2000-an, 2001, 2002, baru bukan 2005. Ada yang saya tulis di Beijing, ada di mana gitu. Nah, banyak orang pernah ada yang menilai, mengatakan itu puisi turistis, puisi turis gitu, karena mencatat mana-mana. Tapi saya nggak masalah, karena apa saja kan tadi bisa dikemukakan. Nah, kebetulan yang memancing ide saya itu dari situasi yang berbeda dengan situasi saya. Misalnya waktu di Moskow, ada yang saya tulis itu jadi puisi. Kebetulan bulan Juni dan itu musim panas. Itu jam 11 malam masih terang begini. Di sana itu kan begitu, karena matahari nggak tenggelam gitu. Nanti agak redup sedikit jam 1 pagi sudah terang lagi. Dan saya merasa sangat capek gitu kan. Iya. Namanya juga nggak biasa. Jam 11 malam kebetulan tinggalnya di kampus di Moskow. Kok masih ada yang main sepeda, jalan-jalan gitu ya. Terus udah tidur sebentar, sudah terang lagi, padahal baru jam 2 gitu. Rasanya kok tersiksa. Nah, di situ kemudian saya melihat, saya merenungi sejenak itu. Indonesia memang luar biasa. Surga gitu. Ya. Tapi pengalaman itu menjadi pengalaman yang apa ya? Saya catat, akhirnya kan setiap saya baca atau orang lain baca itu ingat kan bahwa ada tempat yang seperti ini. Kalau nggak salah judulnya Dengan Senja. Kalau nggak salah barisnya gini, Dengan Senja kutulis Cakrawala. Jadi sudah malam tapi masih terang gitu. Intinya kayaknya seperti itu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak karya sastra yang Bapak buat ini, adakah karya baik puisi maupun prosa yang menurut Bapak ini cukup berkesan, baik dari proses pembuatannya mungkin, terus mengapa hal tersebut bisa menjadi berkesan bagi Bapak? Untuk saya sendiri ya. Saya kalau ditanya mana karya yang menjadi favorit, saya juga bingung karena banyak. Tapi mungkin yang terkesan ya sebenarnya rahasia ya, yang ada hubungannya dengan persoalan pribadi ya. Persoalan pribadi itu macam-macam ya, bisa dengan kerinduan bisa macam-macam ya. Bisa kerinduan sama sang pencipta, bisa kerinduan sama teman dulu, bisa kerinduan sama mantan, bisa kerinduan sama siapa saja. Nah, itu biasanya yang menyebabkan saya lancar menulis kalau menulis tentang kerinduan. Dan yang berikut biasanya kesia-siaan, itu sering saya pakai sebagai topik. Kesia-siaan, karena kita banyak sekali hidup ini dalam kesia-siaan sebenarnya. Jadi itu yang sering saya saya ungkapkan. Tapi kalau ditanya yang mana, judulnya pun lupa. Kecuali yang tadi yang di Moskow tadi, Dengan Senja, kebetulan ingat saya judulnya ya. Atau yang menjadi judul buku terbitan Obor Indonesia, itu judulnya Pagi Menjadi Ibu. Karena apa? Karena sejak tahun 2016an itu seingat saya tuh disadarkan betul bahwa kita harus berterima kasih sama yang namanya pagi. Itu dalam kitab suci juga ada. Kita ditidurkan dan kita dibangunkan segala macam. Tapi kan kadang-kadang perlu ada pengungkapan dengan cara beda. Nah,
Saya cara mengungkapkannya itu dengan cara bahwa rasa terima kasih saya kepada pagi itu saya ungkapkan lewat baris-baris puisi. Jadi buku itu judulnya kan Pagi Menjadi Ibu. Ibu kan pusat segala-galanya. Iya. Nah, jadi Pagi Menjadi Ibu. Itu yang judul itu saya pakai untuk judul kumpulan puisi terbitan Yayasan Obor. Dan saya selalu ingat judul itu. Kalau nama yang mendera tadi kumpulan cerpen itu, tadi kan kita udah ngomong soal nama. Banyak anak diberi nama bagus sama orang tuanya, tapi nama bagus oleh orang tua di tempat lain bisa nama nggak bagus, atau bisa nama yang Nama panggilannya gitu ya. ya, ataupun misalnya gini, pernah dengar pemain badminton namanya Markis Kido dulu ada ganda. Kido itu nggak boleh diucapkan di Manggarai Flores karena kata itu tabu, tapi di tempat lain nggak apa-apa karena Kido itu artinya bersekutu. Itu di masyarakat Manggarai. Jadi ada kata-kata seperti itu. Nah, banyak anak yang sampai malu punya nama itu karena orang tuanya memberi nama yang istimewa, tapi di masa tertentu nggak istimewa lagi. Suatu ketika saya pernah ngajar di Prastia Mulia tahun 2008 atau berapa. Ada mahasiswa saya namanya bagus sekali, tapi nggak biasa, namanya Segara Banyu Bening. Nggak biasa kan? Iya. Segara Banyu Bening, lautan yang jernih airnya. Saya udah mikir nih pasti bapaknya seniman betul. Namanya Ebit G.Ade. Kan saat ini mungkin banyak ya teman-teman di luar sana dan mungkin generasi muda yang ingin mulai untuk menulis karya sastra. Nah, namun masih terkendala mungkin hanya berani mengungkapkan Di medsos dia. di medsos gitu. Nah, tapi belum berani gitu mempublikasikan secara kayak Pak melalui penerbit gitu Pak. Nah, mungkin kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut? Ya memang itu perlu proses ya, nggak ada yang instan, perlu proses, dan prosesnya itu bisa istilah yang mungkin berlebihan berdarah-darah gitu. Tapi sekarang kan sudah ada namanya media sosial yang memberi kesempatan siapa saja bisa nulis, siapa saja bisa mempublikasikan karyanya. Nah, jadi yang diperlukan itu bukan hanya sekedar keberanian, tetapi juga keharusan memperkaya diri dengan karya-karya yang bagus. Nah, anak-anak sekarang itu cenderung nggak membaca karya orang lain. Terus terang saja, mereka pokoknya punya ide tulis karya. Padahal di dalam proses kreatif yang namanya sastra itu ada teori yang namanya copying the master. Kita tuh belajar lewat meniru dulu deh, gimana sih gaya Sapardi, gimana gaya. Tapi jangan terus niru, nanti plagiat. Itu nggak apa-apa. Namanya copying the master. Nah, guru-guru copying the master, mereka baca karya orang lain aja nggak mau. Ini problemnya saya. Kami kiat-kiat agar kami satu generasi muda itu berani mempublikasi karya-karya sastra yang kami buat itu. Iya Pak. Tadi kan sudah punya medsos kan? Iya. Ya sudah, tinggal memperkaya cara menulisnya, memperbagus cara nulisnya, dan mungkin meminta teman untuk memberi catatan. Ya. Lewat medsos itu bisa dikenal luas. Tentu kalau bisa yang jaringannya bisa luas ya, entah itu Instagram, followersnya berapa ya, atau Facebook. Kamu aja belum memfollow Instagram saya. Ya. Iya, coba. Itu salah satu cara. Dan efeknya besar. Seperti dua tiga hari lalu, saya mengkritik satu tulisan oleh sebuah penerbit mengenai sastra. Keliru. Saya unggah. Penerbit langsung merespon, minta maaf. Nah, ini efeknya jelas media sosial ini. Tapi kalau mau pengen langsung dibuat di Kompas, ya perlu perjuangan. Tapi memang betul, begitu karya kita dimuat di Kompas, nama kita akan muncul. Nah, di sini apa namanya? Kita harus tahu peta. Ini tulisan ini untuk sendiri atau untuk teman-teman atau untuk umum, kita harus tahu peta. Nah, untuk tahu peta harus banyak baca. Kiatnya harus banyak baca. Kelemahan besar
penulis muda itu nggak mau memperkaya diri dengan bacaan. Bacaannya kan paling dari medsos juga, dari platform-platform yang bahasanya curang-curang ya gimana. Kita harus mau menulis memperkaya diri dengan bacaan-bacaan berkualitas. Itu salah satu pilihan. Jadi kalau kita tidak punya sensitivitas berbahasa, nggak tahu bedanya enggak sama tidak, ya jangan jadi penyair. Kita harus tahu persis kapan pakai dapat, kapan pakai bisa, misalnya seperti itu. Itu harus menjadi nafas kita, karena kalau bicara sastra ya kan bahasa modal utamanya. Kalau tadi kasih Renalimun kan lukisan, warna, cat, sastra bahasa. Nah kalau seorang pengen nulis puisi silahkan nulis, tapi tidak mau memperkaya diri dengan bacaan yang baik, dia bisa menghasilkan tapi karyanya ya hanya segitu saja, nggak akan bermanfaat buat banyak orang. Karena kita nulis kan bukan untuk diri sendiri, kita nulis untuk orang lain. Nah makanya tadi saya bilang, coba teman lain sudah memberi tanggapan, ya harus menerima. Kalau misalnya ini puisi apa sih nggak jelas, ya terima. Jadi mungkin itu ya filter Bapak banyak baca, terus apa mau gitu menerima kritikan dan masukan gitu ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami Bapak, mengenai apakah ada pesan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan gitu kepada teman-teman semua, kepada kami generasi muda yang baru ingin memulai untuk menulis sebuah karya sastra, Pak? Ya, intinya sebenarnya tadi, intinya adalah bahwa kalau mau menjadi seorang penulis apapun, puisi, cerpen, novel atau juga drama, yaitu lagi-lagi memang harus memperkaya diri dulu dengan wawasan. Nah, wawasan itu bisa karya sastra, bisa karya yang bukan sastra, budaya, pengetahuan geografi, apa saja. Karena membaca itu kan bukan hanya dapat dari tulisan itu, contoh puisi, enggak, kita bisa dapat dari mana. Dan masing-masing punya ketertarikan. Ada yang suka buku sejarah, ada yang suka buku ekonomi, apa-apa. Bahkan di dalam pemahaman saya, anak-anak fakultas sastra atau pengetahuan budaya sekarang namanya itu belum tentu lebih bagus daripada anak teknik atau anak ekonomi waktu nulis puisi. Anak teknik mau puisi, ekonomi itu sudah terbukti mereka jauh lebih bagus kadang-kadang nulis puisi. Anak ITB dulu tahun 80-an itu punya namanya grup apresiasi sastra ITB, karyanya lebih hebat daripada kita. Artinya bukan jaminan anak FIB maupun anak pendidikan bahasa dan seni UNJ atau jauh lebih bagus dari anak jurusan. Enggak, persoalannya bukan kita ngambil jurusan apa, persoalannya adalah kita paham nggak sastra yang baik, karya yang baik. Nah caranya bagaimana untuk paham? Kita perkaya diri dulu dengan banyak membaca. Ya mungkin sudah cukup ya. Oke. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena telah meluangkan waktu. Terima kasih. Iya, dan semoga juga Bapak sehat selalu dan sukses gitu dalam karya-karya yang selanjutnya. Dan kami itu sangat menantikan karya tersebut. Kebetulan Pak Sam juga kan banyak. Dan kok belum mahasiswa gitu. Iya. Baik. Iya. Baik, mungkin itu saja Ya. video dari kami. Kami tutup. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.